Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke Capricorn, kita mulai langsung energi dirimu dengan dirinya. Three of Wands reverse membuka bacaan kita. Kemudian ada King of Pentacles, kemudian ada Ten of Swords reverse. Berikutnya di situ ada energi dari Seven of Pentacles, dan berikut di situ hadir energi dari The Emperor. Wow, mantap nih energinya. Berikut di situ ada energi dari Queen of Pentacles reverse. Waduh. Kemudian di sana ada energi dari Temperance reverse. Berikut di situ ada energi dari The Hangman reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Knight of Swords. Kenapa? Kok kayaknya kamu kesel banget gitu loh ngelihat si pasanganmu ini. Gitu ya. Kamu kayak kesel, atau kamu bisa aja sedang termakan oleh egonya kamu. Gitu ya, seolah-olah kayak seseorang ini tuh banyak aja kesalahannya dia, isi hubungan kalian ini tuh jelek aja gitu ya, sikapnya dia ke kamu itu tuh buruk banget, seolah-olahnya begitu ya, atau kayak yang seperti dia tidak layak, tidak pantas menjadi pasanganmu gitu. Kamu seperti kayak yang kekeh gitu loh, menolak berbahagia dengan si pasanganmu ini, menolak kebaikan-kebaikan hati pasanganmu ini gitu ya. Beberapa mungkin kok kayaknya kamu agak ilfil ya ngelihat dia, barangkali jika ini tuh hubungannya masih di level pacaran ya, atau PDKT, seperti kamu kayak ilfil, mungkin kamu nggak melihat dia secara garis besarnya gitu ya. Kamu barangkali hanya kamu mungkin hanya terfokus saja pada hal remeh-temeh. Misalnya seseorang ini tuh di matamu, wah dia nggak cantik nih, dia nggak ganteng gitu ya, wah bau ketek misalnya ya. Atau mungkin kamu kayak ngeliat dia, wah agamanya beda, sukunya lain dengan sukumu. Atau mungkin kamu ngeliat latar belakangnya dia, wah dia kan janda, oh dia kan duda. Gitu ya, hal remeh-temeh. Wah rambutnya keriting, aku maunya itu tuh pasangan rambutnya lurus. Wah dia gembrot, aku pengennya itu tuh tinggi langsing, berotot misalnya. Waduh dia terlalu putih, aku pengennya itu tuh agak-agak sawo mateng. Untuk beberapa. Kamu bisa hati-hati ya jika kamu sedang menganggap rendah seseorang ini. Kamu hati-hati. Oke, mungkin dia kalah di beberapa hal. Memang mungkin dia jelek, mungkin dia memang giginya tonggos, mungkin dia memang keteknya bau misalnya gitu ya. Ya mungkin dia betul. Tapi kamu nggak melihat hal-hal besarnya. Kalau kamu dengan seseorang ini ya, ini orang akan membahagiakan kamu habis-habisan. Ini orang akan berjuang habis-habisan dengan kamu. Gitu. Soal kemolekan tubuh, kecantikan wajah, itu bisa kamu permak nanti sesuai dengan maunya kamu. Karena ini hati-hati kamu melewatkan orang kaya. Atau calon-calon orang sukses. Hati-hati. Kamu akan melewatkan seseorang yang bisa meratukan kamu, yang bisa merajakan kamu. Hanya perkara remeh-temeh yang gak penting gitu. Tapi mungkin ya kalau anak-anak muda memang mau gitu ya. Aku pokoknya ingin bersama dengan orang yang aku cintai. Aku ingin bersama dengan seseorang yang kayak itu loh artis favoritnya aku. Kadang-kadang anak-anak muda mau gitu. Ih, aku malu banget kalau dengan janda. Aku kok kayaknya macam yang gak iya aja. Aku ini tuh dengan duda. Kamu gak ngeliat kualitas. Kamu bisa aja luput dari melihat apa sih hal-hal baik, benefit, katakan gitu ya. Benefit keuntungan yang bisa kamu dapatkan kalau kamu tetap dengan dia atau membuka diri kepada dia, gitu ya. Atau kalau ini hubungannya sudah dalam fase pacaran maupun pernikahan, kamu bisa coba kamu cek nih, mental blocknya kamu kuat ini ya Capricorn. Kok kayaknya ini loh orang yang bisa merawat, menjaga kamu, orang yang bersungguh-sungguh tidak mencela-mencela kayak kamu, kok
kepadamu. Kok kamu mau bersikap justru mau menghancurkan ya? Seperti kamu kayak mau bersikap menutup gitu loh. Menutup kebahagiaan datang dalam hidupmu. Coba kamu cek-cek dulu alam bawah sadarnya kamu ya. Kok bisa-bisanya kamu mau lepasin diri dari rumah tangga sebaik ini? Kok bisa-bisanya kamu itu tuh menganggap remeh, rendah pacarmu yang sesungguh-sungguh ini ke kamu? Cek gitu. Kok kamu mau melewatkan emas, permata, berlian, harta berlimpah gitu ya? Kok kamu mau melewatkan itu? Mungkin kamu bisa salah paham ya, aku nggak butuh harta berlimpah Cici Mari. Maksudnya gini, ini orang ya secara lahir dan batinnya baik. Emas berlian, harta berlimpah itu tuh hanya metafornya aja, gitu ya. Ini orang kayak yang sabar sama kamu ya secara sikap ya. Bisa dia mencoba untuk mentoleransi kamu ya. Walaupun kamu misalnya melakukan kekeliruan dan kesalahan, tapi kamu tidak akan dihukum karena kekeliruan dan kesalahanmu, tapi dia justru akan mendampingi kamu untuk kamu mengetahui apa sih itu kebenaran gitu loh ya. Ini orang dewasa, ini orang bersungguh-sungguh, ini orang bertanggung jawab ke kamu gitu ya. Ini orang gak mudah gegeran ya, apalagi kalau kalian tipe-tipenya keras kepala gitu ya. Nah ini tuh orang bisa sabar gitu lah menghadapi kekeras kepalaannya kamu. Alih-alih membentak kamu balik, adu-adu tanduk dengan kamu ya. Dia bisa akan, oh iya gitu ya Beb ya, bisa dia pelan ngomong sama kamu. Orang ini tuh gak berencana ya menyakiti kamu, gak berencana. Mungkin beberapa gini ya, kamu sempat kecewa berat gitu ya ke seseorang ini. Nah, jika kalian yang mau menolak seseorang ini karena kamu punya trauma ke dia, ya, kamu kasih kesempatan ya, kamu kasih kesempatan. Kayaknya seseorang ini tuh udah insaf, gitu. Dulu mungkin dia bisa cakar berdarah dengan kamu, teriak-teriak kayak pakai toa ke lubang kupingnya kamu. Dia bisa kayak menyakiti kamu sampai kamunya itu tuh terluka parah gitu ya. Bisa aja dia kok kayak membuat kamu merasa terhina sebab dia merendahkan kamu di depan banyak orang misalnya. Adalah traumanya kamu dengan seseorang ini. Coba dulu ya, traumanya itu jangan dulu dikedepankan, kasih dulu dia kesempatan. Seseorang ini kalau Mari lihat berubah ini ya, sudah berubah ini gitu ya, sudah berubah. Nah, di situ ya. Jadi dia kayak tidak berencana lagi untuk menyakiti kamu untuk kali kesekian. Bahkan seseorang ini tuh kayak yang sedang bertanggung jawab ya atas kekeliruan yang pernah dia lakukan ke kamu. Gitu, dan kamu akan diganjar berkali-kali lipat gitu loh. Sakit hatimu itu tuh ya, katakan misalnya ya, kamu gara-gara dia kehilangan inilah, katakan gitu ya. Kamu sempat trauma dengan seseorang ini karena kamu pernah kehilangan satu barang berharga ini. Nah, apa yang akan dia lakukan untuk kali berikutnya? Dia akan mengganjar kehilanganmu, bukan hanya membalas satu, tetapi bisa memberikan kamu 3 sekaligus. Nah, kira-kiranya begitu ya. Jadi kamu jangan ngefikskan, oh dulu dia brengsek kok gitu ya. Jangan kamu ngefikskan dia akan brengsek selamanya. Jangan ya. Ini orang kayaknya sudah berevolusi ya, dia sudah berevolusi gitu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke kamunya. Oh, di situ ya. Jadi kayak dudukkan dulu traumanya kamu ya di sebelah sana gitu ya. Bahkan sembuhkan sajalah traumanya kamu, gak usah kayak kamu dudukkan, maksudnya kamu represi, tapi kamu sembuhkan aja. Sebab dengan seseorang ini, apa yang menjadi traumamu dulu itu tuh akan diganjar tunai ya sama si pasanganmu ini. Dan kalau Mari lihat dia sudah nunjukin kok, belum tanggal 1 nampak-nampaknya ya, jika ini yang tadinya
bangsat preman gitu ya. Ini kayak preman tobat nih. Pasangan kamu ini tuh bisa gambarannya preman tobat. Kalau memang dia kalau memang isu trauma yang menjadi halangannya kamu membuka diri ke seseorang ini ya, ini udah preman tobat ini, gitu ya. Nah, balik lagi, kalau dianya sebenarnya baik sama kamu tapi kamu hanya jengkel aja, sebab ini bisa kayak alasan yang nggak masuk akal, gitu ya, alasan nggak masuk akal. Cobalah dulu pelan-pelan kamunya membuka diri. Ya, kasih dulu kesempatan bagi jiwamu untuk menumbuhkan perasaan cinta atau setidaknya keinginan untuk bersama dengan dia. Banyak nanti yang bisa kamu dapat, gitu loh. Nggak nyesal, pokoknya kamu di sini tuh ya nggak nyesal kalau kamunya memberikan kesempatan bagi dirimu untuk terbuka pada kesempatan berkehidupan bersama dia. Pacaran aja dulu. Coba dulu pacaran, gitu ya. Tapi jatuhkan itu pikiran-pikirannya kamu, sebab pikiran-pikiranmu bisa selalu ya memancing dirimu untuk melihat dia buruk. Lihat dulu dia dengan apa adanya. Belajar melihat dia dengan apa adanya. Jangan kamu termakan stereotip, jangan kamu termakan dengan egonya kamu, gitu ya. Jangan. Mari sedang mengajak kamu untuk bahagia. Karena salah satu kebahagiaanmu ya, atau bahkan bisa banyak nanti, alasan-alasan kamu bahagia dari dia, gitu. Memang benar itu ya. Maksudnya yang ada tuh kan, Mari kan sering bilang, kamu jangan pernah berharap kebahagiaanmu dari seseorang. Mari selalu bilang itu, tidak ada satu orang pun yang akan bertanggung jawab pada kebahagiaanmu. Mari selalu sering bilang gitu ya. Tapi itu tuh kasuistik. Karena kalau dilihat di sini, jika kamu membuka diri, memberikan kesempatan untuk ya memang jangan berharap, tapi kayak menerima aja gitu loh. Ya, ini tuh bukan berharap dia bahagia kan, bukan, tapi kayak yang menerima dengan terbuka gitu ya, persembahan dari si seseorang ini, gitu loh. Persembahan perhatiannya dia, kesabarannya dia, cintanya dia, kasih sayangnya dia, gitu ya. Terbuka aja, terbuka. Orang ini tuh dia kayak yang nggak mau ngomong-ngomong panjang lebar ini ke kamu, tapi ini tuh kayak orang yang lebih senang take action ya. Jadi walaupun dia nggak pernah bilang dia cinta kamu, dia sayang kamu, atau mungkin dia nggak bilang minta maaf sama kamu, sebab ini orang energi maskulinnya cukup kuat. Mari lihat ya, baik dia itu tuh perempuan. Jadi kalau energi maskulin itu nggak perlu ngomong, tapi action, tindakan. Itu kan ada ya caption baru Mari dengar, yang kayak laki-laki nggak berbicara tapi langsung ngasih pajero. Nah, itu tuh model si pasangannya kamu. Dia mungkin ngapain aku ngomong minta maaf, padahal nanti aku itu tuh nggak ada tindakan untuk merubah diri. Udah deh, mendingan langsung aja di depan mata kepalanya kamu melihat kalau dia tidak sebejat yang dulu misalnya. Atau ngapain bilang-bilang hidupmu akan bahagia dengan dia, gitu ya. Kalau toh pada nanti akhirnya dia nggak ngelakuin apa-apa untuk ngebahagiainmu, mendingan gitu ya. Langsung keluar jurus dianya ke kamu, bukan jurus bacot, tapi jurus apa ini yang mau diberi sama kamu, apa ini yang harus dilakukan ya, apalagi nih ya yang bikin kamu tenang, apalagi nih yang bikin kamu nyaman, gitu. Di sana coba kamu try lah, mintalah sesuatu ke dia, tapi mintanya yang masuk akal lah. Jangan kamu bilang, kasih aku tiket liburan ke Jupiter dong, gitu ya, aku pengen jalan-jalan ke planet Pluto. Jangan gitu lah. Itu ya, yang agak-agak tinggi tapi masih wajar. Kayak misalnya jika kamu ngelihat dia ini tuh
pengusaha misalnya ya, dia punya bisnis, dia punya bisnis, kamu minta aja, beliin aku mobil dong, gitu ya. Nah, itu kan masih masuk akal ya, pengusaha beli mobil ya masih mampu. Nah, gitu ya. Nah, coba try. Tapi jangan manfaatin ya. Soalnya nanti kalau kamu memanfaatin, yang tadinya kamu bisa dapat banyak, jadinya kamu hanya dapat seuprit-uprit. Gitu. Itu ya. Coba kamu ajak dia jalan-jalan yuk. Misalnya kamu tahu penghasilannya dia 50 juta dalam 1 minggu misalnya. Jalan-jalan keliling Eropa yuk gitu ya. Pasti mau. Atau mungkin jika penghasilannya dia 100.000 satu hari, terus kamu bilang, Beb, beliin aku ini dong, harganya 80.000 misalnya. Masih mau itu. Masih mau. Sebab dia tahu, oh ya biasa aku juga dapat 100.000 lagi kok. Ya nggak apa-apa, habisin uang penghasilan satu hari ini untuk menyenangkan Capricorn, ya nggak masalah. Pasti dia akan kayak gitu, nggak hitung-hitungan ini sama kamu, hajar terus. Tapi tentu ya semampunya dia, setolak ukurnya dia, sebisanya dia, gitu. Aku ingin kamunya itu tuh dandan, misalnya kalau kamu ngeliat dianya tomboy, apa yang akan dia lakukan? Pasti dia akan belajar dandan. Gitu ya, pasti dia akan belajar dandan, berusaha untuk berdandan demi menyenangkan hatinya kamu. Pasti tuh, Beb, kamu gembrot banget, Beb. Misalnya kamu gembrot, ke gym dia tuh langsung, setidaknya dia akan konsumsi obat diet lah misalnya gitu ya. Di sana, gitulah. Tuh ya. Lihat pelan-pelan sikap seseorang ini. Sebab kalau modal untuk membangun hubungan yang baik, yang benar, yang harmonis, yang langgeng, mari lihat ada di dirinya di saat sekarang. Mungkin dulu tidak ada, tapi saat sekarang sudah ada nih. Semua modal, hampir semua modal. Nanti kalau dibilang semua modal, seolah-olah kok kayak ini makhluk sempurna banget. Enggak ya. Gitu. Modal-modal penting lah ya, modal-modal penting untuk membangun hubungan yang bikin kamu merasa aman, tenang, nyaman, merasa dicintai, merasa disayangi. Ada di dianya, gitu. Apalagi kalau kamu bisa mengembangkan dirimu jadi orang yang tipe bersyukur ya, pasti kamu akan bahagia banget dah dengan si pasangannya kamu ini, gitu. Kamu nggak usah melebih-lebihkan masalah-masalah kecil, jangan. Karena mau ini, terutama kalau udah rumah tangga, hal-hal kecil itu tuh dibesar-besarin. Kayak ada sombong-sombongnya kamu Capricorn, hati-hati di situ ya, hati-hati. Macam ada sombong-sombongnya kamu. Tapi ingat, ini bacaan bisa bolak-balik loh ya, bisa bolak-balik. Yang mari baca sebagai energi Capricorn dalam kehidupan nyata bisa aja energi pasangan Capricorn. Dicocok-cocokkan kalau memang bisa cocok. Kalau nggak bisa cocok, ya udah kamu tinggalin video ini sebab ini bukan energinya kamu ya. Ini energi Capricorn yang lain. Oke? Nah, di sana ya. Nah, jadi balik lagi, kok kayaknya ada sombong-sombongnya kamu, gitu loh. Ya, ada tindakan agaknya over ya. Sedikit berlebih-lebihan dalam kenegatifan. Di situ. Makanya ini mari rasa mental block ini. Kamu bukannya tipe orang yang kayak gini sebenarnya, tapi ada mental blocknya kamu yang membuat kamu jadi kok kayak enggak mau bermurah hati, kok jadi sombong, kok jadi kayak menolak kebahagiaan, gitu. Ya di sana. Coba dulu agak lembut hatinya, agak lembutkan dulu pikirannya, gitu ya. Dudukkan cantik dulu ego-egonya kamu, gitu ya. Biar kamu bisa menyaksikan, gitu loh, bagaimana sesungguhnya seseorang ini ke dirimu, ya. Gitu.
nggak nyesal kamu, nggak nyesal kalau kamu membuka diri ke si seseorang ini, ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries ya, Aries di sana. Berikut ada energi dari Capricorn, berikut ada energi dari Pisces, Sagittarius di sini, Aquarius hadir, Gemini masuk, dan ditutup oleh energi dari Virgo. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.